حي على الفلاح. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian kita hadis riwayat Muslim. An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah wa masya'allah wa masya'fa'ala fa inna lau tabtahu amalas syaitan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah, wa fi kullin khairun, dan masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, gemarlah kepada hal-hal yang berguna bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah menjadi lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begitu, berbuat begini. Tetapi katakanlah Allah yang telah mentakdirkan dan atas kehendak Allah. Fa inna lau, maka sesungguhnya kata lau, kalaulah, tabtahu amalas syaitan, membuka amal setan. Yang pertama, mukmin yang kuat. Yang dimaksud apakah kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat pengaruhnya, dan lain sebagainya. Bisa jadi kuat fisik tapi iman lemah. Nanti pelaksanaannya, penggunaan fisiknya itu ada kalanya dalam perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Jadi yang dimaksud mukmin yang kuat itu yang seperti apa? Al-muradu minal qawiyyi, yang dimaksud dengan kuat, qawiyyu azimatin nafsi fil a'malil ukhrawiyah, yaitu kekuatan jiwa dalam amal-amal ukhrawi. Begitu. Jadi yang dimaksud mukmin yang kuat adalah kuat semangat melakukan kebaikan.
keteguhan dan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Ini yang dimaksud. Seperti kita bangun subuh dan sholat bukan karena kita senang, bukan. Tapi ada kekuatan iman di situ yang mendorong untuk bangun, untuk melakukan ketaatan walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Itu kan seringkali kita melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan keinginan. Dari subuh mah kahayang teh golernya, tapi nah hudang disitulah ada azimah, ada keteguhan, saya harus bangun. Nah gitu. Melaksanakan sholat kan tidak ada nu resep sholat, saha nu resep sholat. Jam 11 kesana nanya kencan ada lohornya tekuat hayang sholat utara ayah. Tetapi kita lakukan karena ada keteguhan iman yang melahirkan semangat melakukan ketaatan. Semangat ini lahir dari kekuatan iman, bukan dari keinginan. Ini yang jadi catatan satu. Faina sohibaha aksaru ikdaman fil jihad satu. Karena yang memiliki keteguhan kekuatan iman, ia lebih banyak langkah dalam jihad. Jihad fisabilillah. Ayeuna mah jitu. Besok jihad. Iya. Perlu saya sampaikan di sini karena seringkali tasawurnya keras, padahal tidak. Di catatan Islam tidak keras. Malah berangkat ke medan perang saja kata Rasul jangan mencita-cita untuk bertemu dengan musuh. Karena niatnya bukan mau membunuh, tetapi menegakkan kebenaran walaupun di medan perang. Tidak boleh bercita-cita bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah di medan perang tidak boleh mundur gitu. Ini ya yang perlu kita sampaikan karena sekarang ini seakan-akan tasawurnya keras begitu ya, bukan. Dengan bahasa lain, bahwa orang yang beriman berangkat ke medan perang pun mau beramal soleh, tetap akan melaksanakan sesuai dengan aturan Allah. Karena itu tidak akan ada kedoliman dalam perang. Kemudian kita perluas makna jihad. Jihad itu artinya semangat bekerja, juhdun itu. Bisa jadi semangat bekerja dalam kebenaran, bisa jadi juga dalam keburukan. Sedangkan jihad dalam kebenaran, para ulama membagi kepada beberapa bagian. Satu, mujahadatun nafsi. Untuk berangkat saja kadang kita berjihad melawan hawa nafsu. Kita kalahkan, kita kendalikan hawa nafsu, kita berangkat. Dan ini yang dijadikan kesempatan bagian oleh iblis itu. Ia menyatakan aku akan ambil bagianku dari Bani Adam. Nasiban mafrudon. Apa nasiban mafrudon dari Bani Adam itu? Hawa nafsu. Rasul mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak disertai dengan setan, enggak ada. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak? Iya, aku juga sama. Lalu bagaimana menghadapinya? Kata Rasul, ikuti sebaliknya. Itu aja. Resepnya cuma itu. Untuk menghadapi bisikan setan itu sulit, Pak. Kecuali ikuti sebaliknya gitu. Iblis itu kan tidak melarang salat, tapi mengulur waktu.
10 menit adzan subuh kena ke 10 menit aya keneh itu ban lain hudang. Tuluy nepi ka adzan keun bae da karek Allahu Akbar kewe da can hayya ala sholah tuh. Geus hayya ala sholah kewe da can tamat adana. Geus tamat adzan keun da can qomat. Geus qomat keun bae da masbuk meunang gitu. Jadi tidak dilarang salatnya tapi diulur. Gitu. Kalau bapak ibu mau infak pamannya 10 juta tapi waktunya ditangguhkan pasti berkurang bu karena bisikan itu mata gewat bikeun can dibikeun teh tepan aya harewos padahal 8 juta ge gede tuh mulai kan turun jadi 8 tungtung nama 2000 deui we. Nah itu bagaimana cara menghadapinya kata Rasul, ikuti sebaliknya. Kalau subuh jangan bangun, nanti dulu bangun. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, mujahadatu aduwid dhahir, musuh dhahir manusia. Sekarang kan masih banyak yang berupaya merusak akidah umat Islam agar terjerumus ke dalam syirik. Barusan kan ada peristiwa cadas pangeran. Aduh, lebih kali Allah buktikan kebohongan itu ya. Kemudian mujahadatu aduwis syaitan itu. Jadi ada 3 ya. Kita berjihad melawan hawa nafsu, musuh yang dohir dan asyaitan. Maka di sini dibutuhkan kekuatan, keteguhan dari iman itu, al-mu'minul qawiyyu di situ insyaallah. Wa inkaril munkar, dan juga untuk menolak kemungkaran bukan urusan mudah. Sekarang banyak kemungkaran yang direkayasa seolah-olah ma'ruf. Ya, dalam keterangan lain, bagaimana sikap kamu kata Rasulullah apabila kaum perempuan sudah melewati batas, kalau anak-anak kita sudah tidak mau diatur, kalau sudah terjadi amar munkar nahi ma'ruf, mau bagaimana sikap kamu? Tuh. Ya, ini kan sudah terbalik ya. Mestinya amar ma'ruf nahi munkar, tapi terjadi malah amar munkar nahi ma'ruf. Justru didorong kemungkaran, malah menegakkan kebaikan seringkali dipersempit ruang geraknya. Ya. Kita jalan melaksanakan nahi munkar menurut kemampuan yang ada. Kemudian juga saya perlu sampaikan bahwa ada kalanya amar ma'ruf hasilnya munkar gitu. Jadi rumusannya begini, amar ma'ruf bil ma'ruf, insya Allah hasilnya ma'ruf. Amar ma'ruf bil munkar hasilnya munkar. Amar munkar bil ma'ruf hasilnya munkar. Amar munkar bil munkar hasilnya homo. Iya. Ini kan berarti dari rumusan tadi 1 lawan 3 ya. Iya. Jadi amar ma'ruf bil munkar hasilnya munkar. Apalagi kalau amar munkar bil ma'ruf munkar, dan yang lebih parah amar munkar bil munkar. Iya. Di sini kan perlu ada keteguhan jiwa menghadapinya. Wasabri alal adza, dan sabar atas gangguan tidak menyenangkan. Nah, begitu ya. Bidzalika wahtimalil masyak fi dzatillah wal qiyami bi huquqihi minas sholati was shaumi wa ghairihi. Ya, inilah malah sekarang ada yang berani menyatakan Quran itu bohong, Muhammad itu nabi palsu. Kan sudah berani sekarang. Maka tentu kita harus ada sikap untuk mempertahankan itu dengan keteguhan jiwa.
kekuatan iman. Ya. Hadis yang kedua riwayat Al-Bukhari. Kalau tadi syarah hadis, ya, saya kutip dari kitab Subulus Salam. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul amali afdal, amal yang mana yang utama? Afdal teh utama, adlun afdalu. Cuma di kita kadang digabung, lebih utama, sedikit lebih teh, afdalu teh. Amal yang mana? Nah, saya perlu sampaikan mengulang. Dalam bahasa Arab pekerjaan itu ada kalanya diungkapkan dengan kata fi'lun. Ada kalanya diungkapkan dengan kata amalun. Nah gitu. Kalau amalun ini dinisbahkan kepada yang berakal. Jadi makhluk yang berakal jika melakukan sesuatu harus pada tahapan amalun. Apa amalun itu? Fi'lun bi qasdin wa ta'ammudin. Amal adalah pekerjaan yang disertai dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Itu amal namanya. Karena itu lafaz amal tidak dinisbahkan kepada binatang. Kan tidak ada binatang yang beramal, ada. Kambing beramal, tidak ada, paling bekerja. Karena lafaz amal dinisbahkannya mesti kepada makhluk yang berakal. Pekerjaan yang disertai dengan kesadaran dan tujuan. Begitu. Kemudian bagi mukmin amal ini pakai sifat sholihun. Dengan sifat itu, nah baru nilainya bagus di hadapan Allah. Tetapi ketika amalun tidak disertai dengan sifat sholihun, maka kualitasnya jadi laibun, main-main. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah sebagai amalun. Begitu katos. Itu kajian. Dari kita mulai bangun sampai tidur lagi itu kan ada catatan amal. Mestinya sholihun. Tapi banyak orang yang tidak disertai dengan tujuan yang jelas. Maka kualitas pekerjaan itu jatuh menjadi laibun. Hari tanggung jawab amalun. Pamit sama ibu hujanan, cek bapak teh, cik atuh bu pagawean teh, udah make pikiran gitu. Kenapa? Sebab bapak memandang pekerjaan ibu itu sebagai amalun yang harus dipertanggungjawabkan di keluarga, tapi nilainya nilai laibun, main-main. Ya kartosnya, iya kan baiklah gitulah. Jadi kumaha tuh hese ngejelaskeun anak mite ngarti wae atuh. Ya. Nah, kemudian dalam amal-amal yang dasarna iman sesuai dengan syariat itu disebut amalun sholihun. Itu pun ada tahapannya. Ada yang kualitasnya paling tinggi, begitu. Ini yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ayul amali afdalu? Qala imanun billahi wa rasulih. Dengan jawaban ini bahwa amal itu dibagi 3. Qalbiyah, lisaniyah, badaniyah, gitu. Amal hati,
Iman itu termasuk amal qalbiyah, dan ini yang menjadi dasar utama. Jadi amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya pernah menjelaskan yang dimaksud iman di sini adalah yang berkualitas, yaitu id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdiq. Nah, iman yang ini. Jadi apa iman itu? Iman yang berkualitas adalah id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdiq. Di sini saya tidak tulis ini. Tunduknya diri kepada kebenaran hakiki dari Allah atas jalan tasdik, karena oh ya ini benar, udah gitu. Setelah kita baca Quran, setelah kita bandingkan, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa membuat Quran. Berarti dari yang maha tahu, dari yang maha benar. Karena itu tidak ada lagi kesimpulan kecuali tunduk pada Quran, karena itu kebenaran yang hakiki dari Allah. Begitu. Menyimpang sedikit, saya terus sekarang menyampaikan dalam pembinaan iman, agama itu kan keyakinan. Keyakinan tidak boleh dikira-kira. Kan sekarang munculnya kira-kira. Lihat di surat An-Najm. Urusan agama, urusan iman tidak ada yang tahu walaupun Nabi. Yang tahu hanya Allah. Nabi tahu setelah diberitahu. Karena itu jika urusan agama yang dimulai dengan akidah, dengan iman, bukan dari Allah, itu hanya dikira-kira saja. Wa ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu urusan agama yang mencakup iman itu. Iyat tabi'una ila dhanna, tiada lain mereka hanya mengikuti perkiraan saja. Wa inad dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dan perkiraan tidak cukup untuk dijadikan pegangan kebenaran. Itu satu catatan. Sekarang muncul perkiraan-perkiraan. Dikira-kira, ibadah pun dikira-kira. Iya. Begitu juga muamalah. Dia tidak bisa jadi pegangan. Sebagai contoh saja, orang-orang kafir Quraisy mengajak kepada Rasulullah untuk ibadah kerjasama. Satu, demi kedamaian. Yang damai pasti benar, atau yang benar pasti damai? So, kadinya mikir atulah. Apakah yang damai itu pasti benar, atau yang benar pasti damai? Nah itu Pak, itu buktinya Quran surat Ali Imran 103. Wa kuntum a'da'a, kamu bermusuhan, fa asbahtum binikmatihi ikhwana, dengan agama dari Allah kamu bagaikan bersaudara. Lahir ikhwatu iman. Ikhwatu iman. Ada yang menyebut ikhwatul iman. Itu khusus. Ikhwatu iman. Lahir dari kebenaran itu. Ya. Nah, karena kan sekarang juga ada alasannya begitu. Ciri agama yang benar damai. Bukan. Damai bukan berarti benar, tapi yang benar pasti. Ah, gitulah. Cenah usah ada riut baiklah. Satu tuh. Jadi imannya itu berkualitas karena ala sabili tasdik. Saya pernah menyampaikan berulang, dalam otak manusia hebat ya Bu. Di sini macam-macam ribuan masalah. Berapa rasa yang ada dalam otak?
berapa warna yang ada dalam otak, berapa ribu manusia yang ada dalam otak. Ada, itu hebat dari Allah. Nanti akan muncul dan harus ada tasdik gitu. Nu cerik teh loba, tuluy kadenge cerik dengekeun ku ibu teh. Nah, otak mulai bekerja. Oh, ini anak saya. Nah, itu tasdiknya. Gitu. Oh, ini anak saya. Nah, itu tasdik. Saya sering membuat contoh kalau Bapak Ibu mendengar ada yang ngomong saya sarapan, di otak Ibu muncul pagi, siang, sore, malam. Sarapan. Tuh nya, karena ada hareun mah jual kaharti. Kalau sarapan itu macul atau makan? Tuh, itu kata sarapan saja muncul tuh tasdiknya. Waktunya pagi, pekerjaannya makan, itu. Roti bakar muncul, martabak muncul, Ibu. Saya sarapan roti bakar 1 potong, teh manis segelas. Enak. Nah, kata-kata enak itu istinbat, iya tidak? Itu. Nah, baru Bapak Ibu ikuti. Sarapan teh manis segelas, batu 2 guruntul, meni enak teh iya tidak? Atuh tong digugu wae nu ngaromong teh ieu mah pikir heula atuh. Ih, ieu mah karena kamu sedikit ngilu, gimana ini? Apalagi sudah dibungkus dengan Islam. Iya, Rasul sudah mengisyaratkan munculnya manusia yang berbaju Islam, bersuara Islam. Tapi mereka adalah yang mengajak sudah berada di ambang pintu neraka jahanam. Ini hati-hatilah ya. Qila, kemudian ditanya lagi, summa mada, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fisabilillah. Tadi saya sudah terangkan. Semangat tolab ilmu itu bagian dari jihad fisabilillah. Malah ini yang penting. Sebab bagaimana amal berkualitas jika tanpa ilmu? Salat tanpa ilmu tidak akan berkualitas. Begitu juga amal yang lainnya, termasuk berangkat ke medan jihad tanpa ilmu moal beres. Kayak itu dalam surat Al-Ankabut, jihad di sini yang dimaksud adalah tolab ilmu. Iya. Itu yang paling utama ya. Ini ada satu kisah. Ada seorang sahabat Mu'adz berkunjung kepada Umar bin Khattab, lalu mengucapkan salam sampai 3 kali belum dapat jawaban, pulang gitu. Kata Umar, coba susul dia. Kak dege cenah sorana mah disusul teh ngaleos. Panggil ka dia, nama ke ngaleos. Gitu kata Umar. Kata Mu'adz, kan Rasul, perasaan Rasul sudah mengatakan jika kamu minta izin dengan ucapan salam sampai 3 kali dan tidak dapat jawaban, pulang, kata Rasul. Tong hayuh we geus 3 kali, matak sakali salam kudu ditunggu ada lillah gitu. Sudah 3 kali, pulang. Kata saat itu, ini kan sabda Rasul, jika minta izin sampai 3 kali belum dapat izin, pulang. Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat lain. Mana keterangannya? Hebatnya itu. Mana penjelasannya? Apa betul begitu? Kalau tidak aku pukul dia. Gitu. Sebab nyeun hukum serangan cenah ieu mah. Itu cek Umar teh. Lalu sahabat lain menjelaskan, betul Rasul bersabda, jika kamu minta izin sampai 3 kali tidak ada jawaban, tidak dipersilahkan, pulang. Kumaha cek Umar? Ieu cenah tuda dagang yang ngariweuhkeun jadi kaliwat cenah ilmu nu eta gitu. Karena tanawub Umar itu kalau dari kampungnya sebagian di Rasulullah tolab ilmu, sebagian menjaga kampung, sebagian berangkat ke pasar atau dagang. Itu bergiliran.
Pas kegiliran Umar keur dagang teu kabagean ilmu nu ieu. Meuni haneueul Umar. Da eta cenah sibuk teuing dagang jadi teu kabagean ilmu ieu. Nah gitu. Itu kan kelihatan ya di situ kekuatan. Mun kaliwat teh pada urang mah teu haneueul. Bila ditanyakan lagi itu mamada kemudian apalagi qala hajjun mabrurun, haji mabrur. Ya, ini perlu penjelasan panjang ya. Jadi haji mabrur bukan haji mabur. Haji mabrur bukan haji mabur. Iya. Ya ini kan masalahnya panjang ini luas sekali karena sedikit saja. Seakan-akan itu ada apa namanya image ya yang ditanam bahwa daerah Makkah itu daerah haram, kalau berdoa di sana pasti dijabah. Satu kan mesti diluruskan. Hari ngadoa di dia mau dijabah gitu. Lamun kitu mah nu dijabah doa teh nu laloba duit teh nu bisa indit ka itu aya nu miskin. Nah ini kan perlu diluruskan. Bisa jadi masuk unsur syirik nanti. Ini rek di Mekah rek di dieu ngadoa mah silahkan. Sesuai dengan persyaratan doa rek di dieu ngadoana rek di ditu diijabah kalau sesuai dengan persyaratannya itu. Satu saja diantaranya walaupun ngadoa di Masjidil Haram, tetapi jika perut tidak bersih dari yang haram mustahil diijabah walaupun ngadoana hareupeun Ka'bah. Itu. Ya. Ini nantilah bab haji mabrur mah panjang dah. Ya karena banyaknya haji mabur. Mabur haji. Ya. Saya kutip surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ini sebagai ciri ya. Innamal mu'minun sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu. Ketika Rasulullah wafat, Umar ngamuk, marah kalau mendengar ada yang ngomong Muhammad meninggal. Bukan tidak menerima takdir, tapi perasaan berat ini. Bagaimana jika ditinggalkan oleh Rasulullah? Wajar, manusiawi. Sahabat lain tidak ada yang berani ngomong. Sieun atuh. Lalu datanglah Abu Bakar. Umar keur amek-amekan deh. Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah. Jasad Rasul sudah berbaring ditutupi dengan kain. Jadi kalau ada yang meninggal sebelum dimandikan tutupi dengan kain. Ya. Tambahan, usahakan hadapkan ke kiblat. Karena Rasul mengatakan Masjidil Haram kiblat kamu hidup dan mati kamu. Usahakan menghadap kiblat, ya diganyalah ku bantal walaupun tidak sempurna ya. Lalu oleh Abu Bakar dibuka penutup wajahnya dan dicium. Jadi boleh. Kalau sudah dibungkus tapi kita penasaran, buka saja wajahnya boleh. Tuluy dicium menang. Tapi kade mun beda jenis ulah. Pe omongeun. Nah ari bapa paneta teh awewe teu meunang walaupun sudah mati enggak boleh. Jawab nanti peperihan keur hirup teu laksana. Iya. Selesai keluar Umar lagi ngamuk. Abu Bakar membacakan ayat Quran. Muhammad adalah sama seperti Rasul yang lain. Apa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, kamu akan kembali kepada kemusyrikan? Leuleus Umar, ka'anni lam aqra hadhil ayat. Seakan-akan aku tidak baca ayat ini gitu. Jadi ngadengi Quran teh leuleuy, aya urang ka beuki amek. Umar sakitu gagah mendengar bacaan Quran. Ya menjadi lembek. Begitu. Di urang mah jelema letoy wae ngadengi maca Quran teh keukeuh we balaga pan. Itu.
Ini kenapa? Karena Quran itu benar-benar menyentuh hati. Ada seorang pejabat cuma tindakannya keras. Ada ulama yang dianggap terlalu keras mengkritiknya. Akhirnya ada instruksi tewak lah itu. Dicari hese, nyumputnya bisaan. Akhirnya saudaranya ditangkap untuk jaminan sandera lah. Udah saudaranya aja tangkap supaya engke datang manehna gitu. Nah, yang ditangkap itu membacakan ayat Quran. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seorang jiwa tidak akan menanggung dosa yang lain, dilepaskan. Sakitu barangasan ngadengi Quran. Udah. Tah itu. Ini nanti ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Di kita kan dibacakan Quran ngeureuh korupsi. Bari Quran dibacakeun. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, ada yang salah mengartikan tawakal menjadi malas. Bukan, justru tawakal itu malah tambah getol beramal. Tawakal, ibu ning sok mamatahan ka budak sing tawakalnya cenah. Cek budak teh naon mah tawakal teh. Heuh kitu we lah pokona mah kira aku teu ngarti. Tawakal itu i'timadul qalbi 'ala Allah. Ma'a mubasyaratis sabab wal iman annallaha la yudhi'u ajral 'amilin. Tawakal adalah bersandarnya hati sepenuhnya kepada Allah, disertai dengan melaksanakan, mengerjakan sebab-sebab sampai hasilnya yang diinginkan, dan iman bahwa Allah tidak akan menghilangkan nilai orang yang beramal. Contohnya petani, tawakal itu diolah tanahnya, dan mengolah tanah itu amal, pahala sudah ada, belum juga menanam tapi nilai sudah ada. Tanamkan benih yang baik, belum tentu jadi tapi ajrunnya sudah ada. Andaikan tumbuh dan tidak berbuah, tapi pahala di Allah itu tidak akan gugur. Andaikan berbuah dan bisa menikmati, berarti panen dua, panen dunia dan panen akhirat. Karena itu yang tawakal itu bukan malas, malas semangat bekerja. Karena pekerjaannya itu akan mendapat pahala, begitu. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang melaksanakan, mendirikan salat. Saya berulang menyampaikan mendirikan. Kalau mendirikan bangunan kan dihitung bahannya sakumaha, naon wae, jika kumaha baru berdiri bangunan ini dengan kokoh, karena dihitung bahan-bahannya itu yang sesuai. Apa bahan yang diperlukan? Kalau mendirikan salat dihitung enggak? Banyak yang tidak dihitung. Bagaimana bisa berdiri kokoh salatnya? Ari teh dihitung heula mah. Kan mesti diukur, mesti dipotong, disesuaikan. Nanti ukurannya Rasul mengangkat tangan dalam salat. Tahu tidak? Tidak sembarangan, nanti tidak melahirkan kekuatan. Mendirikan sangeunah nawe angkat tangan itu kan ada ukurannya. Ruku ada ukurannya, sujud ada ukurannya, baru berdiri tegak salat itu. Allahu Akbar kaluhur itu kan melebihi ukuran anak tuh. Iya, jagung teuing Allahu Akbar gitu kan. Aya dengan saeutik Allah kurang atuh ponok mah jadi atuh. Ya, maka Rasul ketika raf'ul yadain hadwa mankibaihi hadwa quru'an udunahi, Allahu Akbar.
berbetulan dengan pundak dan ujung telinga gitu. Allahu Akbar tapi tong dicabak ceulina mah. Lamun jalma geus teu nyaho ceuli di mana teu kudu salat. Iya. Ini muncul pertanyaan kenapa salat dilakukan tapi kemungkaran terus berjalan dan makin besar? Karena tidak berdiri tegak salatnya. Ya. Nah, di sini saya sampaikan baru salat berdiri tegak jika terdiri dari 3 faktor. 1. Ruh salat, 2. Surah salat, 3. Asal salat. Ini baru berdiri tegak. Di situ lahir kekuatan itu. Ketiga, 1. Ruh salat, 2. Surah salat, 3. Asar salat. Iya. Ruh, iya. Ruh itu sesuatu yang menghidupkan yang lain. Ruh salat, ikhlas lillah, khasyatullah, zikrullah. Nah ini bisa jadi tidak ada atau kualitasnya berkurang ini. Jadi ruh salat itu ada 3. 1. Ikhlas lillah, 2. Khasyatullah, 3. Zikrullah. Inilah diperiksa kembali ya, supaya salat itu tegak, berdiri dan kokoh. Sementara Rasul mengatakan salat adalah benteng terakhir umat Islam. Ini kan sudah putus, lepas dari tangan umat Islam 1 hukum. Malah banyak umat Islam jika ada urusan ridho dihukumi dengan hukum lain daripada hukum Allah. Malah sekarang ada yang membongkar hukum Allah. Contohnya saja bab waris. Kenapa mesti dibedakan? Sekarang zaman kemajuan, samakan saja laki-laki dan perempuan. Sudah mulai lepas ini hukum. Dan yang kedua, pemerintahan lepas dari tangan umat Islam. Cenah tong suudon pan pamimpin orang yang muslim. Saya ngomong lepas dari tangan umat Islam gitu. Memang pemimpin kita kan muslim ya. Tong sok suudon kade. Nggak boleh suudon ke pemerintah. Ngan husnudon hese gitu. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, surah, kerangka dari mulai takbir sampai salam itu kerangkanya. Tong loba ditapalkeun atuh. Yang bukan bahannya. Yang bukan bahannya ditapalkeun atuh reyot jadina. Ini dari Rasulullah, dari mulai takbir sampai salam surahnya. Ketika ada yang lain nempel, nah jadi beban, makanya tidak akan muncul kekuatan. Yang ketiga, asar, bekas dari salat itu dalam kehidupan. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqo. Inilah yang dikata garis bawahi, mereka itulah mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kemudian saya kutip Quran surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, apakah ingin aku tunjukkan ala tijarah, niaga, perdagangan, tunjiku min adzabin alim, yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, jihad di jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, begitu, silakan kelanjutannya dibaca. Nah, inilah gambaran al-mu'minul qawi. Ada juga yang imannya lemah. Semangat untuk beramal saleh itu kurang. Kalau yang wajib mah dilakukan karena
Itu satu keharusan, tapi di sini bisa dilihat dari sunatnya. Contohnya saja sunat rawatib sehari semalam mungkin ada yang 12 rakaat. Ada yang melakukannya 10. Ada yang melakukannya 8. Malah ada yang 4. Itu kan tidak akan sama. Begitu juga dalam pelaksanaan tahajud, ada yang tahajud malam tadi, ada yang tidak kan. Malah cek nuntut tekan baida sunat. Nah, gitu. Jadi semangat beramal soleh teh hese ieu mah. Keun baida sunat ieu tuh. Iya. Tapi jangan memaksakan. Kalau Rasul kan sholat tahajud panjang baca suratnya. Rasul mengamanatkan kalau kamu menjadi imam jangan baca surat yang panjang. Karena pemimpin yang bijak yang memperhatikan makmumnya. Ada yang sakit, ada yang punya keperluan, aya nu hareeng pan makmum teh. Aya nu nyeri beuteung teh nu riweuh. Ari imam ngadepluk ke maca surat nu panjang. Eta mah imam sasoranganeun. Tapi kalau salat sendiri kata Rasul silahkan sekehendak kamu. Rasul pernah salat tahajud dalam 1 rakaat baca surat Al-Baqarah 80 ayat dalam 1 rakaat. Bapak ibu mah entong nepi ka kitu lah. Kapan teu apal. Pernah Rasul lagi baca capek duduk, baca belum selesai terus baca. Ketika mau menyelesaikan bacaan berdiri lalu ruku. Dalam sholat sunat boleh. Dalam sholat sunat maca panjang, capek duduk baca terus, nanti kalau mau ruku berdiri boleh. Tapi ari maca alam taro mah boga pikiran. Iya. Tapi walaupun lemah di sini wa fi kullin khairun. Selemah-lemahnya iman ada kebaikannya. Ada modal yang bisa ditingkatkan. Andaikan ternyata meninggal selemah-lemahnya iman punya modal untuk keluar dari neraka. Ya. Untuk keluar dari neraka. Ari keluar ti jero ti luar. Jadi keluar dari neraka berarti jadi selemah-lemahnya iman ada harapan untuk keluar dari neraka. Ya, gitu. Jadi ari keluar mah ti jero atuh piraku. Ya. Dalam hadis Bukhari dinyatakan akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun lemah, satu-satu kan keluar. Kemudian ada hadis, jika bapak-bapak ya dalam sholat berjamaah, dalam sholat jumaah, legowo di tukang we kabatur mangga tipayun gitu. Ya. Padahal di sini ihris alamayan pauka. Kamu harus hawak dina kahadean. Jumat saya harus sab paling depan. Semua pikiran begitu nanti penuh. Lalu kedua, lalu ketiga. Hari di orang pan di tukang we kabatur mangga tipayun gitu. Nah, inilah nanti jika masuk neraka, ini yang terakhir. Dari neraka kenapa kan legowo kabatur teh mangga tipayun gitu. Di neraka kayak gitu. Ya ta'akhkharuna anis safil awal. Kayak itu saya dorong bapak-bapak mesti semangat, saya harus paling depan. Karena nilainya itu lebih besar. Ihris alamayan pauka. Jangan kalah, saya di depan. Kalau pikiran sama begitu nanti beres. Yang depan penuh, yang kedua, yang ketiga. Di kita kan banyak yang kosong juga masih di belakang. Ayah bapak-bapak pensiunan berangkat Jumaah jam 11, setengah 11 ke sini. Meni rapih, make sarung, make sajadah, ngaliwat mata kabita. Berangkat nih bapak-bapak eta mah. Anu penasaran ditanya meni kabita cenah bapak.
Bapak majumaah teh meuni siang kene tos angkat. Jawabna teh ringkes di imah hese sare. Iya. Gitu ya. Ya, jadi selemah-lemahnya iman masih ada kebaikan, ada harapan dan bisa ditingkatkan. Karena iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Dengan cara apa meningkatkan iman? 1 dengan salat, 2 dengan baca Quran, 3 dengan tafakur dan tadabbur. Iya. Tafakur, tadabbur, lahir sikap tasyakkur. Tafakur tanpa tadabbur lahir sikap takabbur. Gitu ya. Memikirkan alam disertai dengan mentadaburi Quran, insya Allah akan menambah keimanan. Iya, karena jelas ayatnya di sini. Sudah sampai sini dulu, cuma ini evaluasi. Saya dorong baca Quran. Kenapa? Bagaikan air hujan yang menyirami tanah. Jika ibu jarang baca Quran, artinya sebagaikan tanah yang jarang disiram. Nanti kering. Kalau sudah kering, mudah ini dijadikan objek oleh orang kafir. Kalau jiwa sudah kering, inilah sasaran yang paling mudah. Karena itu hendaklah baca Quran supaya menyirami hati kita, jangan sampai keras. Insya Allah tidak mudah untuk dimurtadkan. Bapak Ibu yang mau membantu saya sekarang membuat tim. Istilahnya baru ada yang mengusulkan namanya Mu'alaf Center. Karena ternyata banyak daerah-daerah mereka belum tahu apa Islam itu. Aya nu ngajak Kristen hayu gitu tama. Aya nu Hindu hayu teu nyaho. Nah inilah saya terus berupaya, kasihan mereka juga perlu. Dan alhamdulillah anak-anak muda sudah masuk juga ke Nusa Kambangan, bukan penjaranya, kampung. Di situ ada buta huruf. Orang bisa baca Fatihah dianggap ajengan, bayangkan aja itu. Nah, kami tim masuk ke sana. Cuma kalau masuk ke sana mah orang kudu barang bawa segala, karena belum ada lampu juga. Kita bagi mereka, kita ajari mereka. Kolot diajar Iqra. Ada tanya naon wayahna. Bapak Ibu makan sudah lebih dari Iqra. Antara maca unggul. Sudah jam 8:04, mohon maaf saya ada acara di Pamukuk, sampai di sini saja. Adalah kita usahakan menjadi mukmin yang kuat, bukan jasad tetapi keteguhan jiwa dalam melaksanakan ketaatan, kekuatan jiwa dalam menghindari yang haram. Tuh ya, intinya 2. Ya sampai di sini jadi. Qul qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا، تمضي دوما للعليا. أمتي حي